Episode kali ini datang di hari Jumat karena hari Jumat itu khususnya cerita-cerita horor, cerita nyata dalam kehidupan gua. Kisah gue paling real gak akan pernah gue lupain pas gue masih muda sekitar umur 13 atau 14 tahun. Gua kan masih di kampung tuh, hidup sama orang tua. Di kampung itu masih identiknya dengan masih banyak pesawahan. Pesawahan itu paling dekat dari jarak rumah itu sekitar beberapa ratus meter ke belakang rumah. Udah kelihatan tuh sawah, dan ada lagi kayak rel kereta nyebrangin sungai kayak gitu. Rel kereta itu kereta tujuan dari Sukabumi Bogor tuh. Jadi rel kereta itu agak tinggi juga dari dataran tanah itu sampai sungai, emang tinggi banget tuh. Itu kalau siang-siang itu terlihat jelas ya, kayak rel kereta kayak gitu tuh. Tapi kalau malam gelap banget, pasti gelap banget. Cuman kelihatan yang namanya rumah-rumah warga, tapi warga jauh, warga seberang. Kalau nggak salah itu lumayan beberapa kilo lah. Jadi kalau malam itu cuma terlihat titik-titik cahaya aja. Jadi hobi temen-temen gua tuh di kampung hampir semua sama, apalagi anak mudanya kayak gua. Terus ada yang lebih tuanya juga yang emang udah pada nikah, yang masih sekolah juga ada yang masih di sekolah SMK. Cuman pergaulan di kampung waktu itu mau SMK tuh hampir sama permainannya, main-mainnya sama bareng-bareng, mau main bola atau main apa. Cuma ada yang hobi yang paling unik bagi di kampung gue itu, setiap malam itu hobinya kita ngobor hampir setiap malam. Cuman nyari belut doang. Soalnya kenapa? Belut itu adanya itu dari sekitar jam 8 sampai pagi jam 4 lah menjelang subuh tuh. Itu belut-belut itu pasti keluar, keluar dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah pakai kail kayak ke lubang-lubang itu. Pasti banyak itu belut namanya. Nah, pas malam itu ya sekira 6 sampai 8 orang, teman-teman gua rencanain nyari belut. Berangkatlah kita nyari belut ke bawah. Awal-awal masih deket warga, rumah-rumah tangga, masih nyaman, masih asik, nggak ada hawa-hawa menakutkan lah. Masih seru-serunya, walaupun ada sedikit rasa resah ya. Yang namanya bayangan-bayangan, yang namanya ketemu-ketemu makhluk halus kayak gitu tuh, setan kayak gitu. Udah pasti ada lah, namanya di kampung apalagi ya. Serem-serem, masih gelap. Kita turun bagi-bagi tugas dengan membawa senter dan patromak, lampu yang dipompa pakai minyak tanah itu. Yang satu ada pegangin lampu itu, yang satu lagi turun sambil megangin ember, dan satu lagi yang nangkepin belutnya. Masih di daerah dekat itu masih belum terasa nggak nyaman. Akhirnya di situ udah nggak ada dapat lagi. Kita menuju paling masih lebih dalam lagi, mendekati ke yang tadi gue ceritain, yang namanya apa itu, jembatan. Nah, di jembatan nih, dari jauh tuh gue udah lihat kayak sosok hitam. Entah itu hitam kayak manusia atau apa, tapi gue coba positive thinking. Temen gue yang emang barengan gue masih colek-colekan, Ray, lihat nggak? Iya iya lihat. Sekarang kali, ya kali ya orang. Kita nggak langsung nyamperin ke sana, kita masih berpikir di sini dulu aja. Nah, kita sambil nyari-nyari belut, bagi-bagi tugas. Kan sawah itu luas, banyak juga. Bagi-bagi tugas sekitar yang di petakan sawah yang gua cariin tuh ada 4 orangan. Di situ gua 4 orang itu ngedenger ada yang kayak suara yang minta tolong. Tolong, tolong. Itu langsung merinding banget.
Gue langsung merinding banget sumpah. Gue ceritain aja sampai kepikiran di kepala gue yang zaman dulu itu kayak gimana. Gue langsung tengok-tengok sama teman-teman gue. Dengar gak lu? Ya dengar. Itu apaan ya? Tuh, orang kali. Yang lain gak dengar. Yang sebelah itu yang katakan soal itu biasa aja cuek, cuma ketawa-ketawa. Udah, biarin aja. Soalnya kenapa? Dari pertama kita jalan, kita udah bilang semua kalau ada dengar sesuatu jangan sampai diteriakin atau kita diobrolin biar nggak takut semuanya. Akhirnya kan kita diem nih 4 orang karena kita mendengar ada teman juga. Udah kayak gitu, kita makin dekat tuh ke namanya jembatan itu. Pas deket jembatan itu makin jelas banget. Tolong, tolong. Itu semua serentak langsung diam. Pada denger gak? Pada denger gak? Semua orang terus bilang kayak gitu. Iya ya denger. Gue bilang teriak, Mang, itu yang di jembatan orang kayaknya minta tolong. Masa sih malam-malam? Nggak mungkin. Udah ngeliat, kita samperin, kita samperin itu. Pas kita samperin, makin dekat, makin dekat. Gue kira emang dari atas jembatan ke bawah itu kan ke sungai itu sekitar ada 4 sampai 50 meter tingginya itu. Gue kira dia lagi ngambil apa, pakai kayu gitu kan, gagang kayu ada yang jatuh. Tolong, sambil minta tolong. Kita samperin semua nih, ayo samperin semuanya. Pas kita samperin, astagfirullahaladzim, sumpah, yang gue lihat itu asli, yang gue lihat itu kaki dari atas sampai bawah. Lu bayangin kaki manusia, kaki yang sepanjang itu ada kaki manusia, nggak ada semua. Gue takut, gue langsung dinding, gue langsung meriang, peluk kodok semuanya langsung pada gimana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apaan itu? Teriak nih semuanya pada astagfirullahaladzim. Kita di situ belum ada yang lari, kita masih bingung kaget. Itu makin kencang, tolong saya, tolong. Kita pas udah makin kencang itu bilang tolong, kita langsung astagfirullah, kita lari sebelum itu lari. Udah nggak ada yang peduli yang namanya siapa yang tertinggal, udah pasti tarik-tarikan. Gua tarik-tarikin semua, gua juga sama. Udah nggak berasa yang namanya nginjek apa, bodoh amat. Semuanya sama, semuanya menyelamatkan diri sendiri, nggak bakal ada yang peduli sama orang lain. Udah gitu kita lari semua terbirit-birit. Itu kepala di depan kita semua terbang. Mau kemana? Jangan tinggalin, tolong, tolong. Itu sumpah serentak kita langsung diam, makin cepat itu lari gua. Semua orang sampai cepat. Udah lari tetap aja masih terngiang itu. Jarak dari jembatan ke sana itu bisa nyampe 1 kilo lebih. Udah kita nggak mikirin apa-apa, ember kita tinggal kita lempar-lemparin, bahkan ada lampu petromak aja pada jatuh, udah pada pecah. Bodoh amat, kita udah pasti lari. Sumpah dalam kayak gini tuh nggak bakal ada peduli. Kalian kalau pernah ngalamin kayak gini nggak bakal ada yang peduli. Akhirnya gue sampai, teman-teman gue sampai, alhamdulillah kita semua selamat. Kita nyampe di pos ronda tuh, kita istirahat, kita sejenak, kita ngelamun. Ya Allah, ya Allah, sumpah deg-degan, lemes, itu lemes selemes lemesnya. Lu lari beberapa keliling bisa istirahat, bisa nahan, nggak bisa nahan capek. Jadi kalau lu bisa lelah kayak gitu, kalau lari nih lu bisa jalan pelan-pelan, lu nggak ada bagai itu, lu nggak bisa jalan pelan, lu lari sekenceng-kencengnya, nggak berasa capek, tapi pas akhirnya lu pas istirahat capeknya luar biasa. Gua nyampe lemes, gua nyampe geletakan, itu udah nggak berasa. Akhirnya kita memutuskan kita bubar. Udah malam itu kita udah pulang istirahat, tapi tetap besoknya kita malah ketawa-ketawa sambil merasa pas lihat itu masih serem. Soalnya kalau buat di mukanya pas kepala terbang itu astagfirullahaladzim, bener bukan main. Kayak di film-film kayak gimana sih, itu masih mending, nggak terlalu serem. Kalau di film-film ini seremnya sumpah. Ini pengalaman gua yang pertama. Nextnya makin insya Allah pasti lebih seru lagi. Jangan lupa tiap malam Jumat dengerin di
Spotify. Nanti di YouTube juga ada buat channel next, channelnya Dikons Podcast. Podcastnya ceritanya anak kosan. Terima kasih yang udah sempat mendengarin. Terima kasih buat semuanya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.